Selamat pagi anak-anak. Pak Batu akan menyampaikan materi kapasitor sebagai lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya tentang kuak medan listrik pada dua keping sejajar. Nah, kapasitor itu sering juga disebutkan dengan kondensator dan bisa kita lihat gambar-gambar kondensator. Dan gambar-gambar kapasitor ini pasti kalau kita lihat di alat-alat elektronik, kita akan menemukan ini. Ya, baik di televisi, baik juga radio atau alat elektronik yang lain, bahwa kapasitor itu sangat dibutuhkan di dalam membantu kelancaran untuk operasi dari alat elektronik itu sendiri. Nah, ada di sini kapasitor itu ada gambar-gambarnya yang berbeda-beda. Kita lihat dia ada yang seperti jengkol, ada yang seperti tabung, dan kapasitor itu memiliki dua kaki, ya, dua kaki atau dua ujungnya, dan itu pasti ujung-ujungnya itu satu dia bermuatan positif dan satu bermuatan negatif. Nah, apa sebenarnya kegunaan dari kapasitor itu? Kapasitor itu dapat digunakan dalam peralatan kehidupan kita yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah memilih frekuensi pada pesawat. Jadi dapat memilih fase, dapat memilih eh, sinyal atau channel mana yang harus kita perlukan. Dan juga bahwa kapasitor itu dapat dia untuk menyaring apabila misalnya ada gangguan untuk siarannya. Jadi apakah dia petir atau gangguan lain, maka kapasitor itu dapat berfungsi. Nah, menghasilkan arus sesaat yang besar pada komponen blitz kamera. Jadi waktu kamera itu dibutuhkan, waktu kita menshoot misalnya menggunakan kamera foto, maka dibutuhkan cahaya yang besar sehingga disitulah bermanfaat bagaimana kapasitor itu juga bermanfaat dalam sebuah kamera. Nah, kemudian untuk mengurangi fluktuasi pada keluaran catu daya, itu mengurangi risiko pengapian waktu catu daya itu dimanfaatkan, menghilangkan bunga api pada sistem pengapian kendaraan bermotor. Sebagai lampu neon atau dapat mengubah energi menjadi energi cahaya. Pada rangkaian antena dan juga pembangkit frekuensi bahwa kapasitor itu juga dapat berguna seperti yang kita jelaskan tadi dalam membantu frekuensi pada pesawat. Sebagai isolator pada arus DC dan sebagai konduktor pada arus AC. Jadi untuk arus searah justru ini dapat juga menghambat untuk mengurangi arus yang mengalir. Tetapi pada arus alternating current atau arus bolak-balik justru dia bersifat sebagai penghantar yang baik atau konduktor. Nah, itu beberapa dari kegunaan daripada kapasitor itu. Nah, kapasitor itu sebenarnya secara umum adalah dua keping sejajar, ya, terdiri dari dua keping sejajar yang memiliki muatan yang sama besar tetapi berlainan jenis yang dipisahkan oleh bahan dielektrik. Nah, lihat ini gambar ini. Salah dua keping sejajar ini muatannya sama, muatan positifnya sama besarnya dengan muatan negatifnya, sama besarnya. Yang berbeda hanyalah jenis muatannya. Nah, jarak kedua keping ini disebut D distance ya. Jarak kedua keping ini disebut D. Dan itu sudah kita pelajari pada kuak medan listrik. Nanti akan diulang lagi yaitu V. V sama dengan E kali D. E itu kuak medan listrik dan D itu adalah jarak kedua keping. V itu adalah potensial. Beda potensial antara dua keping sejajar ini. Nah, kuak medan listrik itu kan sudah kita pelajari sebelumnya bahwa kuak medan listrik itu selalu bergerak dari keping yang bermuatan positif menuju ke keping yang bermuatan negatif. Itu dia, kuak medan itu selalu bergerak menjauhi muatan positif dan selalu mendekati muatan negatif. Dan ingat hubungannya yang sudah kita pelajari itu adalah V sama dengan E dikali D.
Beda potensial antara kedua keping sejajar sama dengan kuat medan listrik yang ada di antara kedua keping dikali dengan jarak kedua keping. Nah, secara umum bahwa kegunaan dari kapasitor itu adalah untuk menyimpan muatan atau menyimpan energi dalam waktu yang singkat, ya. Kemampuan kapasitor itu menyimpan energi atau muatan tapi dengan waktu yang singkat. Nah, bagaimana kemampuan, kekuatan, ya, kapasitas, ya, bagaimana kemampuan kapasitor itu untuk menyimpan energi atau muatan? Itulah yang kita sebut dengan kemampuannya itu kapasitas kapasitor, ya, itu kapasitas kapasitor. Kemampuan kapasitor menyimpan energi disebut kapasitas kapasitor. Disingkat nanti C besar, nak. Jadi di sini kita akan belajar tentang yang baru, simbol atau simbol yang baru atau tulisan yang baru. Kapasitas kapasitor itu ditulis C besar. Satuannya adalah farad. Farad ini adalah untuk menghargai seorang pakar fisika, tokoh fisika dari Inggris yang bernama Michael Faraday. Ya, farad. Jadi kemampuan kapasitor menyimpan energi itu disebut dengan kapasitas kapasitor, dituliskan dengan C besar. Satuannya adalah farad. Nah, farad ini banyak, nak. Sering nanti kita temukan kalau dibuat farad terlalu besar, maka dibuatlah dia tulisan huruf atau angka-angka yang lebih kecil. Kita tahu bahwa mili 10 pangkat negatif 3, mikro 10 pangkat negatif 6 atau sepersejuta, nano itu 10 pangkat negatif 9, piko 10 pangkat negatif 12 farad. Ya, jadi ada sering nanti muncul itu adalah mikrofarad, nanofarad, dan pikofarad. Nah, bagaimana cara menentukan kapasitas kapasitor? Kemampuan kapasitor untuk menyimpan energi itu adalah, ya, ini kapasitornya, nak. Kita akan lihat dulu sekedar di sini mengulang kembali. Kalau simbolnya dituliskan kapasitor itu adalah dua keping sejajar. Dua keping sejajar, maka dibuat di sini sejajar. Berbeda kalau dia simbol baterai atau tegangan itu satu panjang satu pendek. Tapi kalau untuk kapasitor dia sejajar sama panjangnya, ya. Nah, itu dia kita lihat di sini satuannya tadi adalah farad. Nah, sering muncul nanti 1 mikrofarad 10 pangkat negatif 6 farad, 1 pikofarad 10 pangkat negatif 12 farad, 1 nanofarad 10 pangkat negatif 9 farad. Itu dia sekedar satuannya dan simbolnya. Jadi simbol daripada kapasitor itu adalah dua keping sejajar, dua garis sejajar. Nah, rumus atau cara menghitung kapasitas kapasitor itu adalah C sama dengan muatan per potensial. C sama dengan muatan per tegangan. Kapasitas kapasitor sama dengan muatan yang ada pada keping sejajar tadi dibagi dengan beda potensial antara kedua keping sejajar tadi. Jadi C sama dengan Q per V. Nah, kalau Q yang dicari pasti C kali V. Kalau V yang dicari berarti Q per C. Nah, itu dia, ya. Tapi di sini rumus dasarnya bahwa kapasitas kapasitor itu adalah C sama dengan Q per V. Nah, ini dia, diulang, nak. C sama dengan Q per V. Nah, E sama dengan V per D, Fed. V sama dengan E kali D. Maka nanti akan kita peroleh berapakah kapasitas kapasitor antara dua keping sejajar, tetapi di antara dua keping sejajar itu adalah ruang hampa atau udara. Maka diperoleh di sini CO sama dengan epsilon 0 kali A dibagi D. C0 atau kapasitas di udara sama dengan epsilon 0 kali A per D. Epsilon 0 itu adalah permeabilitas untuk ruang hampa, ya, atau udara. A itu adalah luas keping tadi. D adalah jarak antara kedua keping. Nah, itu dia kapasitas kapasitor untuk dua keping sejajar. Nah, kalau misalnya di antara dua keping sejajar itu ada bahan, bukan ruang hampa, maka dibuatlah di situ epsilon R, epsilon relatif. Artinya ada bahan isolator di dalamnya.
atau bahan dielektrik namanya. Jadi dapat dicari nanti bahwa C bahan sama dengan epsilon R dikali dengan C ruang hampa. Nah itu dia ya. Nanti bisa kita lihat contoh soalnya di sini nak. Nah kapasitor keping sejajar memiliki luas tiap keping 10 cm kuadrat. Terpisah pada jarak 8,85 mm. Bila di antara keping diisi bahan dengan permitivitas atau permeabilitas relatif 400, berapakah kapasitasnya? Nah, yang ditanya di sini C. Yang diketahui adalah luas penampang A 10 cm kuadrat atau sama dengan 10 pangkat negatif 3 meter kuadrat. Sedangkan jaraknya 8,85 mm sama dengan 8,85 kali 10 pangkat negatif 3 meter. Epsilon R-nya adalah 400. Epsilon 0-nya ini tetapan nak. 8,85 kali 10 pangkat negatif 12. Kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Maka kita masukkan rumus yang tadi nak. C sama dengan epsilon 0 kali A per D. Nah, epsilonnya itu adalah epsilon R dikali epsilon 0. Nah, inilah dia. Kita masukkan, maka diperolehlah nanti kapasitas kapasitor dari kapasitor itu adalah 4 kali 10 pangkat negatif 10 farad. Nah, itu bisa diulang-ulang nanti ya. Ada soal-soal nanti yang Bapak kasih untuk bahan pelajaran atau untuk sekedar mengulang membahas materi ini. Nah, lalu seperti resistor, resistor itu ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Tapi di sini kita lihat, inilah misalnya kita ambil gambar salah satu kapasitor tadi. Kapasitor ini kita sambung-sambung dia, seri dia. Nih, jadi 4. Di sini gambar ini ada 4 bersambung, ya, bukan bercabang, bersambung. Ya, berarti ini rangkaian seri namanya ya, rangkaian seri kapasitor. Bagaimana sifat-sifat dari rangkaian seri kapasitor? Ini gambar tadi kita lihat nak, kita buat menjadi 2 keping sejajar. Adalah muatan di V, Q, sumber, ini sumbernya, sama dengan Q di C1, sama dengan Q di C2, sama dengan Q di C3. Jadi Q di sini di sumber V sama dengan masing-masing di C1, di C2, di C3. Itu dia ya. Maka dapat kita tuliskan Q seri sama dengan Q di C1 sama dengan Q di C2 sama dengan Q di C3. Jadi sama semua kalau dia rangkaian seri. Nah, sementara tegangannya di sini tidak sama. Justru di jumlah tegangan pada sumber baterai di sini atau sumber listrik ini sama dengan tegangan di C1 ditambah tegangan di C2 ditambah tegangan di C3. Jadi jumlah kalau rangkaian seri ya. Kalau rangkaian seri ini muatannya sama semua tapi tegangannya beda. Tegangannya bagaimana caranya? Adalah tegangan sama dengan tegangan di C1 ditambah tegangan di C2 ditambah dengan tegangan di C3. Maka kita dapat sebutkan Vs sama dengan V1 ditambah V2 ditambah dengan V3. Nah, untuk rangkaian seri ini kita lihat tadi persamaannya bahwa tegangan adalah muatan per kolom. Nah, tegangan sama dengan muatan per kolom. Muatan untuk setiap tadi rangkaian tadi, baik muatan di sumber sama dengan muatan di C1, sama dengan muatan di C2, sama dengan muatan di C3. Nah, oleh karena muatannya sama, maka muatan ini bisa kita matikan aja langsung. Jadi muatan yang di atas ini sama, yaitu Q sama tadi dengan Q C1, Q C2, dan juga Q C3. Maka kita peroleh persamaannya menjadi untuk rangkaian seri kapasitor ini adalah 1/CS sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 tambah 1/C3. Nah, kalau misalnya bisa ditambah lagi, kalau kapasitor 4, kapasitor 5, dan selanjutnya kita sebutlah itu kapasitor N. Maka 1/CS sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 tambah 1/C3. Nah, itu dia kalau di rangkaian seri.
Nah, kalau misalnya kapasitornya itu serba sama semua, sama kapasitasnya, sama jumlahnya, misalnya sama-sama 10 mikrofarad, maka kita tinggal membuat C serinya sama dengan kapasitor itu, kapasitasnya dibagi dengan jumlah kapasitornya. Nah, itu dia ya. Bisa nak ya, bisa pelan-pelan dibuat. Nah, rangkaian kapasitas kapasitor itu artinya semakin kecil kalau dia dirangkai seri. Ya, berarti nanti kebalikannya apa? Rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu berarti memperbesar kapasitasnya. Nah, kita lihat nanti anak ya. Nah, ini dia rangkaian seri. Nah, kalau misalnya hanya dua saja, hanya C1 dan C2 saja, tapi rangkaiannya seri, maka bisa juga kita buat persamaannya menjadi CS sama dengan C1 C2 per C1 tambah C2. Tapi ini khusus hanya yang dua kapasitor saja untuk rangkaian seri. Tidak berlaku untuk tiga kapasitor dan tidak berlaku untuk rangkaian paralel yang akan kita bahas. Nah, bagaimana rangkaian paralel? Nah, kita lihat. Paralel itu artinya sejajar atau bercabang-cabang boleh. Nah, kita lihat gambar ini. Jadi ada rangkaian paralelnya. Kita rangkai C1, C2, C3, C4. Jadi kalau rangkaian seri tadi itu bersambung. Nah, kita lihat lagi di sini anak ya, rangkaian paralelnya. Ini rangkaian paralelnya. C1, C2, C3 dirangkai bercabang-cabang atau sejajar. Dihubungkan dengan baterai, tegangan beda potensialnya V. Nah, tadi kalau rangkaian seri itu Q-nya sama, V-nya beda. Kalau rangkaian paralel, V-nya sama, jadi V di sumber ini sama dengan V tegangan di C3, tegangan di C2, tegangan di C1. Sama semua. Ya. Jadi dapat kita tulis V paralel sama dengan V di C1, V di C2, V di C3. Sama semua tegangannya. Ya, berbeda dengan yang rangkaian seri tadi. Sama seperti rangkaian di rumah kita, rangkaian listrik di rumah kita, rangkaian paralel namanya. Nah, tegangan yang masuk dari sumber listrik dari PLN itu 220 volt. Maka setiap titik kontak kita itu memiliki tegangan 220 volt. Kita cokkan rice cooker itu 220 volt. Stop kontak untuk lampu depan, teras, rumah atau di belakang kamar mandi semua itu 220 volt karena rangkaiannya adalah rangkaian paralel. Nah, muatan sumber sama dengan jumlah. Jadi ini yang dijumlah. Kalau tadi rangkaian seri tadi tegangannya yang dijumlah. Q-nya sama. Kalau di sini tegangannya yang sama, Q-nya yang dijumlah. Maka Q di paralel di sumber sama dengan Q di C1 ditambah Q di C2 ditambah Q di C3. Nah, kalau kita turunkan persamaan itu bisa menjadi ya rangkaian paralel ini dengan catatan rumus dasarnya adalah C sama dengan Q per V atau Q sama dengan C kali V. Nah, kalau kita lihat, tadi kalau rangkaian paralel itu bahwa V-nya harus sama, sehingga C kali V. Nah, itu kan Q. Q-nya kan tadi, Q-nya kan sama tadi. Apa tegangannya kan sama tadi, ya. Tegangannya sama, jadi CP kali V sama dengan C1 kali V tambah C2 kali V ditambah C3 kali V. Nah, ini kan Q P, Q1, Q2, Q3. Jadi QP sama dengan CP kali V. Q1 sama dengan C1 kali P. Q2 sama dengan C2 kali V. Q3 sama dengan C3 kali V. Sebenarnya di sini V1, V2, V3. Cuman karena V-nya sama, maka tidak kita tuliskan. Artinya V ini dengan V ini, ya, V ini itu bisa kita matikan. Maka diperolehlah kapasitor paralel itu, kapasitas kapasitor untuk rangkaian paralel adalah jumlahkan saja C1 tambah C2 tambah C3. Kalau ada keempat tambah C4 tambah C5 kalau ada, atau sampai ke N juga bisa. Kalau semuanya dirangkai secara paralel. Nah,
Jadi kalau tadi rangkaian seri itu kapasitas kapasitor itu semakin kecil, tapi kalau dia untuk paralel justru kapasitas kapasitornya itu membuat dia semakin besar. Kalau ada N kecil ini nak, kalau ada 5 tapi kapasitas kapasitornya sama, maka dikalikan saja 5 misalnya 10 mikrofarad, maka 5 kali 10 mikrofarad. Kalau semua kelima-limanya adalah 10 mikrofarad. Nah, tadi bahwa fungsi dari kapasitor itu adalah untuk menyimpan energi atau muatan walaupun waktunya singkat. Nah, energi kapasitor itu dapat juga kita tuliskan W sama dengan kalau dia Q dan C setengah Q kuadrat per C. Kalau dia Q dengan V maka setengah QV. Kalau dia C dengan V yang diketahui maka dia setengah CV kuadrat. Ya, hampir mirip dengan energi kinetik ya. Setengah MV kuadrat. Mirip dia bentuk persamaannya. Jadi inilah energi kapasitor. Nah, kita lihat di sini nak. Nah, bagaimana kalau nanti muncul persoalan? Ada gambar seperti ini. Ini soalnya nak, ini soalnya. Ada C1, C2, C3, C4, C5. Nah, ini rangkaian ini kan tidak seri, tidak paralel. Tetapi ini adalah gabungan dari seri paralel. Nah, bagaimana cara mencari C-nya secara total atau kapasitasnya secara gabungan? Maka yang pertama kita lakukan, yang biru ini namanya paralel. Kita cari dulu paralelnya ini, maka itulah nanti kita sebut dengan CP1. Nah, sekarang C1, CP1, dan C4 sudah jadi rangkaian seri. Nah, ada 3 serinya di sini. Itulah yang kita sebut dengan CS1. Nah, sekarang CS1 dengan C5 itu adalah paralel. Maka itulah yang mengakhiri nanti namanya C paralel terakhir atau namanya C gabungan. Nah, itu caranya nanti kalau ada soal-soal seperti ini. Nah, sekarang kita lihat di sini contoh soal. Ada gambar seperti ini nak. Jadi C1, C2, C3, C4. Lalu diketahui C1 itu 4 mikrofarad, C2 itu 12 mikrofarad, C3 itu 3 mikrofarad, C4 itu 1 mikrofarad. Ditanya, tentukanlah kapasitas pengganti. Berapa kapasitas total, kapasitas gabungan dari rangkaian ini? Kemudian ditanya, jika tegangan antara A dengan B adalah 100 volt, tentukanlah muatan dan beda potensial. Nah, ini kan kalau rangkaiannya 100 volt, berapa di sini muatan? Q, berapa V? Berapa di sini Q2, berapa V2? Berapa Q3, berapa V3? Berapa Q4, berapa V4? Nah, itu yang ditanya. Nah, lalu bagaimana caranya mengerjakannya nak? Nah, kita lihat di sini. Yang pertama inilah rangkaian tadi soalnya. Maka yang pertama kita lakukan adalah C3 dengan C4 itu adalah paralel. Ya, paralel. Maka kita cari paralelnya. Kalau paralel tadi berarti dijumlah nak. C3 tambah C4 sama dengan 3 tambah 1. 4 mikrofarad. Nah, itu dia. Nah, sekarang ini menjadi CP. Ya, nih. Jadi CP dia nak. CP. CP itu adalah C3 dan C4 tadi. Nah, lalu bagaimana C2 dengan CP? Ini seri. Maka kita cari dia dengan cara rumus seri. Seper CS. Kalau paralel dijumlah, kalau seri seper CS. Berarti seper C2 tambah seper CP. Nah, jadinya diperoleh, itu dia, seper 12 tadi C2, seper 4. Ini dari sini tadi. Maka kita perolehlah 4/12 sehingga C seri ini diperoleh 3 mikrofarad. Nah, sekarang ini menjadi CS. Kita lihat gambar selanjutnya. Nah, CS adalah seri dari C2 dan CP. Nah, itu dia CS. CS ini sekarang menjadi 3 mikrofarad. Berarti antara C1 dan C3 ini namanya paralel. Maka inilah terakhir yang kita sebut dengan
C gabungan. Maka C gabungan bagaimana? Ya tinggal kita jumlahkan saja C1 dengan CS. Nah, C1 4, CS tadi 3 di sini, maka diperolehlah dia 7 mikrofarad. Nah, itu yang A. Itu ya bagian A. Nah, sekarang bagaimana bagian B? Untuk rangkaian seri ingat tadi ya, muatan total sama dengan muatan masing-masing, tetapi potensial berbeda. Ini yang Bapak jelaskan tadi. Nah, untuk paralel, beda potensial total sama dengan beda potensial masing-masing kapasitor, tetapi muatannya berbeda. Jadi berbalik ya, terbalik dia. Nah, lihat di sini nak. Nah, kita lihat ya. Nah, lihat ini. C gabungan ini adalah paralel dari C1 dan CS. Ini dia, C1 dan CS. Nah, berarti kalau dia paralel, yang sama itu adalah VC1 sama dengan VCS, ya sama dengan V gabungan. Maka itu menjadi sumber. V gabungan kan soal tadi mengatakan V total itu 100 volt. Maka sudah dapat di sini VC1 sama dengan 100 volt. VCS 100 volt karena V gabungan 100 volt. Nah, lalu bagaimana mencari muatan di sini di QC1? Maka QC1 sama dengan CV, Q sama dengan C kali V, rumus awal tadi. QC1 sama dengan C1 dikali VC1 sama dengan 4, ya 4 tadi C1 dikali dengan 100. Maka pastilah diperoleh berapa? 400 volt ya 400 mikrokolom ya. Nah, lalu bagaimana CS ini? CS ini siapa rupanya? CS ini adalah seri dari C2 dan CP. Nah, seri CS ini seri dari C2 dan CP, sehingga kalau dia rangkaian seri tadi adalah muatannya sama. Sehingga QCS sama dengan QC2 sama dengan QCP sama dengan CS kali VCS. Nah, CS di situ sudah kita peroleh tadi. Kan dapat tadi kita peroleh itu adalah 3 mikrofarad, sedangkan VCS-nya sudah dapat di atas tadi adalah 100. Maka diperolehlah Q di C2 adalah 300 mikrokolom. Nah, lalu bagaimana dengan VC2? VC2 itu kembali ke persamaan tadi bahwa C sama dengan Q per V, berarti V sama dengan Q per C. QC2 ya, QC2 ini sudah dapat tadi dibagi dengan C2 itu sendiri. Maka diperoleh 300 dibagi 12 mikrofarad sama dengan 25 volt. Nah, itu dia. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini ya. Kalau kita lihat tadi, ya, bahwa bagaimana prosesnya tadi yang sudah Bapak sampaikan tadi, kita lihat lanjutannya ini, lihat. Ini kan mundur setelahnya, ya mundur. Nah, kita lihat gambar ini, siapa rupanya CP ini? CP ini adalah C3 dari C4. CP ini adalah paralel dari C3 dan C4, ya. Nah, CP itu, maka yang kalau dia paralel berarti tegangannya sama. VC3 wajib sama dengan VC4, wajib sama dengan VCP tadi. Maka bagaimana cara menghitungnya? QCP, VCP sama dengan QCP per CP, 300 mikrokolom dibagi dengan 4 mikrofarad, maka diperolehlah 75 volt. Sehingga V di C3 sama dengan V di C4. Sudah dapat 75 volt. Nah, bagaimana Q di C3? Q di C3 ini. Maka cukup C3 kali V di C3 tadi. Maka 3 kali 75 sama dengan 225 mikrokolom. Nah, QC4 bagaimana? Ya C4 kali VC4. Berapa C4 jadi rupanya? 1. Berapa tadi VC4? 75. Maka dia 75 mikrokolom. Nah, itu dia nak kapasitor dalam rangkaian seri paralel. Tadi Pak Batu sudah sampaikan apa itu kapasitor. Kapasitor itu adalah dua keping sejajar
yang memiliki muatan yang sama tetapi berlainan jenis. Nah, kegunaan-kegunaan kapasitor itu sudah Bapak sampaikan tadi, tetapi secara umum kapasitor itu berfungsi untuk menyimpan muatan atau menyimpan energi dalam waktu yang singkat. Bagaimana persamaannya? C sama dengan muatan per volt atau tegangan, Q per V. Dan satuannya adalah mikrofarad, nanofarad, atau pikofarad, atau farad secara keseluruhannya untuk menghargai Tuan Michael Faraday, pakar fisika dari Inggris. Nah, bagaimana kalau dia paralel? Kalau dia paralel berarti tegangannya sama, sedangkan muatannya berbeda. Kalau dia seri, muatannya sama, tetapi tegangannya berbeda. Nah, bagaimana kalau digabung rangkaian seri paralel? Maka kita sudah, Batu tadi sudah sampaikan, itulah dia cara-cara kerjanya dan untuk memperoleh kapasitas kapasitor gabungan, muatan tiap-tiap kapasitor, tegangan tiap-tiap kapasitor. Nah, mudah-mudahan anak-anakku bisa mempelajarinya ulang lagi sehingga nanti bisa bertambah pengetahuan kita. Kalau ada hal-hal yang belum dipahami atau perlu ditanyakan, bisa dijapri ke Bapak sehingga kita dapat belajar bersama-sama. Ya, sekian dulu pembelajaran ini. Semoga penyampaian Bapak dapat bermanfaat. Oke, sekian dan terima kasih.